Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Di pembelajaran 3, kita akan belajar cara menjaga keselamatan di kereta api. Di halaman 176 sampai dengan 179. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2 tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 176. Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan barang bawaan. Kita lihat di sini ya, ada Udin dan keluarga. Kata ayah, hati-hati dengan tasnya ya nak, pegang baik-baik, jangan sampai hilang. Jawab Udin, iya ayah, aku akan memegang tasnya dengan baik. Ya. Nah, apa sih isi percakapan di atas tadi adik-adik antara Udin dan ayah? Nah, isi percakapan di atas adalah berisi tentang menjaga keselamatan barang bawaan di perjalanan menggunakan kereta api. Ya. Nah, nih kata ayah, hati-hati dengan tasnya ya, jadi sedang membicarakan keselamatan barang bawaan. Kemudian menurutmu apakah sikap Udin sudah benar? Yes, sikap Udin sudah benar ya. Nah, kemudian mengapa kita harus menjaga barang bawaan dengan baik? Karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti pencurian atau barang yang tertinggal. Ya, karena sering banget adik-adik ada pencopetan, pencurian ya, atau misalnya kita aman nih ya, udah aman, tapi ketika kita turun kereta kita lupa bawa. Jadi barang kita tertinggal ya. Nah, kemudian berikutnya apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga barang bawaan dengan baik, yaitu barang kita bisa dicuri atau tertinggal ketika kita turun dari kereta api. Ya, adik-adik ya. Sekarang kita lihat yuk, ada teks bacaan judulnya Cara Menjaga Keselamatan Kereta Api. Nah, ini ada jadwal keberangkatan juga gambarnya di sini adik-adik ya. Kita lihat di sini kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket. Jangan sampai kita salah naik kereta. Misalnya kita mau naik kereta, nama kereta kita adalah Parahyangan. Ternyata kita salah naik kereta Bima misalnya, seperti itu ya. Nah, kemudian perhatikan jadwal ya dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. Nah, kita harus memperhitungkan ya adik-adik berapa lama kita perjalanan dari rumah ke stasiun dan keretanya berangkat jam berapa. Jadi kita bisa memprediksi atau menghitung kita berapa lama perjalanan supaya sampai di stasiun kita tidak terlambat. Nah, di stasiun nanti juga ada tahap-tahapnya dalam sebelum kita benar-benar naik ke atas kereta. Yang pertama mungkin kita bisa mempersiapkan dulu makanan dan minuman. Kemudian nanti ada masuk ke loket pemeriksaan ya, pemeriksaan tiket kereta. Nah, pastikan jangan sampai kita terlambat sampai di sana ya. Kemudian apabila kereta api akan datang di jalurnya, tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna ya. Jadi jangan keretanya belum sampai walaupun sudah pelan jalannya, jangan langsung naik adik-adik, tunggu aja sampai benar-benar berhenti dengan sempurna. Jadi udah nggak bergerak lagi ya. Kemudian yang keempat, gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak ya, supaya kita tidak terpleset begitu ya. Kemudian jagalah barang bawaan dengan baik. Tadi kenapa? Karena tadi ya takutnya nanti dicuri atau tertinggal.
Kemudian yang keenam, jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Misalnya kita nggak tahu nih, kita di loket berapa mengantri untuk masuknya ya, peron berapa gitu. Istilahnya kalau di kereta itu ada peronnya. Nah, kita bisa tanya, "Pak, saya keretanya kereta apa Parahyangan. Ada di mana ya?" gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih isi teks di atas? Nah, isi teks di atas ini adalah tentang cara-cara menjaga keselamatan di kereta api, ya. Nah, keselamatan diri, barang bawaan, dan lain sebagainya. Mulai dari periksa tiket, jadwal, ya. Kemudian cara menaik, ya. Lalu barang bawaan juga. Kemudian apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Nah, menjaga keselamatan di kereta api dengan cara memastikan jadwal keberangkatan, menjaga barang bawaan, dan tidak malu bertanya, ya. Kemudian sekarang kita lihat, amati jadwal keberangkatan kereta api berikut dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu, seperti ini, ya. Di sini kita lihat ada tanda titik, ya, pukul 6.00. Nah, pukul 6 ini menyatakan jamnya. Yang dua angka berikutnya setelah titik itu untuk menitnya. Ya, jadi kalau ini jam 6 tepat, tidak ada lebih menitnya. Kemudian kita lihat, tulislah 5 kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api di atas. Perhatikan aturan penggunaan tanda titik. Kita lihat jadwalnya di sini ya adik-adik. Nah, Kak Rina buatkan contohnya. Yang pertama, jadwal keberangkatan kereta api pada hari Senin hingga Minggu memiliki jadwal yang sama, yaitu pukul 06.00. Ya, jangan lupa di akhir kalimat juga harus ada tanda titik. Kemudian yang kedua, kereta tujuan Pasar Senen akan berangkat pada pukul 6. Ya, nah ini salah ketik ya adik-adik, ini berangkat ya, huruf T. 06.00. Lalu yang ketiga, jika jadwal keberangkatan adalah pukul 06.00, maka kita harus tiba 1 jam sebelumnya agar tidak tertinggal kereta. Lalu aku sudah tiba di stasiun pukul 05.00, yaitu 1 jam sebelum kereta api berangkat. Yang terakhir, pukul 06.00 kereta api akan berangkat, ya. Kemudian nanti adik-adik tuliskan ya, lalu boleh bacakan kembali kalimat yang sudah adik-adik tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, ini contoh dari Kak Rina, adik-adik nanti boleh membuat dengan kalimat adik-adik sendiri ya, contohnya seperti ini. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!